Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini seperti judulnya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat nih updatean budget bulan Juli saya di minggu kedua ya. Oke semua, sebelum lanjut terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian semua yang merayakan. Dan mumpung masih dalam suasana Idul Adha, saya Mama Zoe secara pribadi ingin meminta maaf kepada teman-teman semua apabila dalam pembuatan video saya selama ini ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman semua ya. Nah, sekaligus juga nih saya mau mengucapkan selamat nih kepada teman-teman semua yang sudah berhasil untuk berkurban di tahun ini. Selamat ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih dipertemukan dengan suasana Idul Adha tahun ini. Dan semoga tahun depan kita juga masih dipertemukan ya dengan suasana Idul Adha. Nah, sebelum lanjut, saya mau cerita-cerita sedikit dulu nih bahwa untuk Idul Adha tahun ini kurbannya saya terpaksa menggunakan dana ekstra ya teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, saya belum sempat melakukan atau membuat sinking fund untuk kurban tahun ini di tahun sebelumnya. Dan untuk menghindari kesalahan yang sama, oleh karenanya kemarin di video sebelumnya saya sudah membuat untuk tabungan sinking fund kurban di tahun mendatang ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semua juga bisa termotivasi nih agar mau membuat tabungan sinking fund kurban untuk tahun depan ya. Soalnya kan lumayan ya teman-teman kalau kita harus mengeluarkan dana ekstra untuk berkurban, padahal kita bisa menyisihkannya sedikit demi sedikit dari pendapatan bulanan kita. Nah oke, lanjut ke video. Itu tadi sebelumnya di intro saya sudah memperlihatkan ya teman-teman bagaimana saya merefill ulang nih atau mengisi ulang untuk anggaran di minggu kedua bulan Juli ini. Dan lanjut fast forward, ini kita sudah memasuki di evaluasi minggu kedua untuk budget bulan Juli ini ya teman-teman. Mengingat sekarang ini sudah memasuki tanggal 10 bulan Juli, ini bertepatan saya buatnya di hari Idul Adha ya teman-teman. Soalnya karena seperti teman-teman ketahui, kalau saya itu start pendapatannya itu atau start budgeting bulan Julinya itu di tanggal 25 bulan Juni. Saya sesuaikan dengan penerimaan gaji dari suami saya. Jadi ini saya sudah memasuki di minggu kedua untuk budget bulan Juli ya teman-teman. Nah lanjut, ini saya sudah kebanyakan ngomong, jadi saya lampirkan saja ya di layar itu. Untuk selisih budget di week kedua ini ada groceries itu sebesar Rp50.000, kebutuhan anak Rp30.000, kebutuhan kucing Rp15.000, bahan makan Rp25.000, jajan weekend tak bersisa, gas juga tak bersisa, galon masih ada Rp10.000, dan dana jaga-jaga sebesar Rp30.000. Sehingga kalau di total semuanya itu ada sebesar Rp160.000 untuk di minggu kedua ini. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, ini bisa saya gunakan untuk mengisi sinking fund dan nambah-nambah ini buat tabungan motor saya. Oke, lanjut lagi ke part berikutnya, yaitu mengisi sinking fund atau mini sinking fund saya. Nah, di sini saya sudah partisi ya uangnya itu berdasarkan nominal-nominalnya, biar memudahkan saya saja untuk memasukkan uang-uang ini ke dalam tiap ziplock sinking fund saya. Nah, yang pertama itu sinking fund skincare. Ini saya budgetkan atau saya isi sebanyak Rp10.000 ya teman-teman. Ini akan saya gunakan untuk membeli skincare yang kiranya nanti akan habis ya untuk bulan-bulan mendatang. Jadi saya kumpulin dulu uangnya karena skincare sekarang harganya lumayan-lumayan ya teman-teman. Kalau dulu itu masih ada sekitaran harga-harga di bawah 100.000, sekarang malah naik nih, jadi harganya itu di atas 100.000 semua. Jadi ya saya kumpulin dulu lah uangnya. Nah, sambil saya masukin dan saya catat uangnya ini, saya mau cerita dulu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya awal-awalnya untuk membeli skincare dengan cara dicicil dikit demi dikit kayak begini itu membuat saya seperti
bosan gitu loh. Kayak kenapa sih untuk skincare saja saya harus nabung dicicil dikit-dikit seperti ini. Padahal dulu kalau mau beli tinggal beli aja begitu loh teman-teman. Tapi ternyata dengan cara seperti ini itu mengajarkan saya untuk bisa lebih sabar lagi begitu loh teman-teman. Jadi apa-apa sekarang yang saya inginkan itu saya tidak mau mengorek dana atau tabungan utama saya. Saya lebih memilih untuk mencicil dia dengan cara menabung sinking fund seperti ini. Dengan demikian otomatis uang untuk tabungan utama saya itu tidak terpakai lagi untuk hal-hal sepele seperti ini ya teman-teman. Nah oke, ini saya lanjut lagi ke dana kesehatan. Untuk dana kesehatan sama ya teman-teman, dapat Rp10.000. Ini saya akan pergunakan untuk membeli kiranya vitamin atau obat atau masker dan hal-hal yang berbau obat-obatan begitulah untuk kesehatan. Nah, setelah dana kesehatan, ini saya ke sinking fund untuk perabot rumah ya teman-teman. Ini sama, saya menyisikan uang Rp10.000 untuk memasukkan sinking fund ini. Saya harap dengan mengumpulkan dana sedikit demi sedikit ini bisa membuat saya lebih menghargai barang itu ketika saya beli nantinya. Soalnya pengalaman kalau misalnya saya membeli barang langsung tanpa ada usaha untuk mengumpulkan dananya sedikit demi sedikit, itu biasanya barangnya juga lebih cepat rusak atau hilang begitu, karena saya tidak menghargai barang itu sendiri karena pembeliannya itu tanpa usaha begitu loh teman-teman. Kira-kira kalian ada yang sama kayak saya juga nggak sih? Boleh komen di bawah. Oke, ini sudah kebanyakan ngomong. Saya masuk lagi di home service. Ini sama ya teman-teman, saya masukkan Rp10.000. Sehingga total untuk home service ini ialah Rp65.000. Nah, ini untuk pengisian sinking fund. Kedepannya ini saya mau percepat saja ya teman-teman, biar lebih cepat begitu. Soalnya habis sinking fund saya juga mau mengisi yang namanya tabungan motor dan daily saving challenge, serta ada yang baru lagi nih yang baru saya update, yaitu tabungan logam mulia ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk stationery itu saya isi sebanyak Rp10.000 juga, sehingga totalnya itu ialah sebesar Rp45.000. Untuk buku bacaan juga sebesar Rp10.000, tapi di sini saya tidak mencatatnya teman-teman, tapi total saldonya itu sekarang ialah sebesar Rp31.000. Nah, lanjut. Untuk dana hiburan juga saya masukkan Rp10.000. Sehingga total untuk saat ini ialah sebesar Rp70.000. Dan selanjutnya lagi untuk dana jaga-jaga, di sini juga saya masukkan Rp10.000 ya teman-teman. Sehingga total untuk saat ini ialah sudah sebesar Rp135.000. Tak terasa ya, sudah di atas ratusan ribu aja, padahal nyicil loh ini nabungnya. Nah, oke, lanjut ke perlengkapan konten. Jadi yang groceries kemarin saya ganti ke perlengkapan kontennya teman-teman buat beli perlengkapan konten. Jadi saya itu sudah punya wishlist sendiri ya teman-teman untuk perlengkapan konten. Kayak mau beli tongsis yang lebih proper lagi, mau beli case tray yang akrilik itu loh, yang kayak kalian punya. Aduh, basi banget sih. Nah, oke. Sekarang lanjut lagi untuk THR. Itu saya isi juga Rp10.000, sehingga total untuk saat ini adalah Rp45.000. Teman-teman jangan terlalu serius ya untuk menanggapi saya kalau lagi ini voice over kayak begini. Soalnya itu kadang-kadang saya kebawa bercanda begitu loh teman-teman, suka ketawa-ketawa sendiri liatnya atau ngedit video saya begitu. Soalnya saya mau dalam pembuatan konten seperti ini tuh saya terbawa suasana yang bahagia, dan terus terang saya tuh kalau buat yang kayak begini tuh salah satu healing saya. Jadi ini saya anggap seperti salah satu cara saya untuk menyenangkan diri begitu loh teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja ya teman-teman ke binder selanjutnya, yaitu untuk mengisi tabungan wajib dan saving challenge serta sinking fund ini. Di sini kalau teman-teman lihat ada sisanya teman-teman sebesar Rp60.000, yaitu Rp20.000
untuk pecahan 5.000 dan Rp40.000 untuk pecahan 20.000. Dan yang untuk pecahan 20.000 ini saya langsung isi saja untuk nambah-nambah ini tabungan motor saya. Jadi saya masukkan 2 lembar uang 20 ribuan sehingga saya arsip juga ya teman-teman untuk kolom trackernya ini. Oke, ini sudah selesai memasukkan uangnya ke dalam ziplock untuk tabungan motor. Saya lanjut saja nih untuk mengisi 4 lembar uang 5.000-annya ini ke dalam daily saving challenge saya. Dimana seperti yang kalian ketahui, untuk daily saving challenge ini nanti ketika terkumpul tuh, misalnya untuk bulan Juli itu akan saya gunakan untuk mengisi saving challenge 20.000, 10.000, 5.000, dan 2.000 saya di bulan Juli ini. Caranya sama juga ya teman-teman. Saya akan mengarsir atau mengisi tracker untuk daily saving challenge ini. Dan karena saya tidak memiliki ziplock lagi untuk diberi ini, maka untuk dana atau uang dari daily saving challenge ini akan saya masukkan di dalam tempat terpisah nih, tempat yang warna kuning transparan ini. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian lihat memang perlengkapan untuk konten saya ini masih sangat terbatas ya teman-teman. Jadi ini juga saya sebenarnya butuh 1 ziplock lagi untuk di daily saving challenge ini. Cuman karena tidak ada ya saya menggunakan apa yang ada saja untuk saat ini. Sambil ngumpulin untuk uang sinking fund kebutuhan konten. Nanti juga ke depannya kayaknya untuk minggu-minggu berikutnya saya akan lebih fokus untuk mengumpulkan kebutuhan konten itu ya teman-teman. Karena sudah kebelet nih mau beli yang lucu-lucu untuk konten. Nah oke, sekarang lanjut lagi nih kita ke part terakhir saya di minggu ini untuk updatean budget Juli berserta tabungan-tabungan saya. Di sini saya mau mengisi tracker untuk logam mulia teman-teman, tabungan logam mulia saya. Ini kebetulan sudah sangat lama saya tidak isi. Terakhir itu kalau nggak salah di bulan Februari 1 gram emas saja. Jadi ini targetnya random ya teman-teman. Pokoknya berapa yang terkumpul deh. Intinya harus sampai 12 keping begitu. Tapi minimal pecahan gramasinya itu 0,5 gram. Maksimalnya terserah, pokoknya seadanya rezeki aja begitulah. Dan ini untuk sekarang saya mau isi 2 keping untuk 1 gram dan 2 keping untuk 0,5 gram ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya juga saya belinya itu pakai dana darurat saya karena kebetulan ada yang ngejualnya ke saya begitu karena butuh duit. Karena menurut saya ini juga nilainya investasi ya, jadi saya beli saja pakai dana darurat saja karena kebetulan juga dana darurat saya itu sudah terkumpul lebih dari yang saya targetkan. Kalau kalian pernah nonton nih video saya sebelumnya dalam membuat tabungan untuk dana darurat, itu saya kan targetkannya sebesar 6 juta rupiah. Tapi sekarang itu alhamdulillah sudah menyentuh angka 8 jutaan lebih. Jadi saya praktisi saja ya untuk dana darurat ini ke dalam logam mulia. Soalnya saya pernah nonton juga channelnya Bun Ai. Halo Bun Ai. Itu menurut beliau, jadi untuk dana darurat itu sebaiknya dipartisi ya 70% cash dan 30% itu ke LM. Soalnya katanya nggak baik juga tuh untuk nyimpan cash banyak-banyak di tabungan kita. Dan oke teman-teman, ini dia akhir dari video ini. Semoga kalian enjoy dengan video saya kali ini. Semoga video saya ini juga bisa memotivasi teman-teman semua untuk lebih giat lagi menabung. Karena kalau saya bisa, pasti teman-teman juga bisa. Apalah daya diriku ini yang paling malas untuk menabung. Tapi berkat mengikuti teman-teman YouTube semua yang lain, akhirnya saya bisa ke tahap seperti ini. Nah oke teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai dengan detik ini. Dan tak henti-hentinya juga saya meminta maaf kepada kalian semua apabila dalam pembuatan video ini ada kata-kata saya yang menyinggung kalian semua. Sungguh saya tak bermaksud untuk seperti itu. Harap yang baik-baiknya dapat diambil dari video ini dan yang buruk-buruknya untuk bisa dilupakan. Dan jangan lupa untuk kalian semua terus dukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen kolom komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.